Saya akan menjelaskan tentang tindak kriminalitas akan mengganggu NKRI karena dapat merusak nilai-nilai Pancasila. A. Ancaman ideologi Pancasila, yaitu ada 3: radikalisme dan ekstremisme, 2. Intoleransi, 3. korupsi dan kolusi. B. Tantangan ideologi Pancasila. 1. Perbedaan pandangan tantangan dalam menjaga ideologi Pancasila adalah adanya pandangan yang sulit disatukan. C. Hambatan terhadap ideologi Pancasila. 1. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. 2. Tindakan kejahatan. Terima kasih. Ini akan menjelaskan ancaman terhadap negara Indonesia dan upaya penyelesaiannya. Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman di bidang ideologi ini merupakan ancaman yang tertuju pada ideologi bangsa. Tentunya dengan bergulirnya globalisasi dan canggihnya media komunikasi dan transportasi, maka hal tersebut akan mengancam keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, selain dari itu juga adanya berbagai paham ideologi yang lain yang berbeda juga tetap menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Nah, adapun contoh upaya penyelesaian terhadap ancaman di bidang ideologi ini, yang pertama menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Yang kedua, mengajarkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Kemudian yang kedua ada ancaman di bidang politik. Nah, ancaman politik ini tertuju pada politik suatu bangsa. Ancaman politik yang berasal dari luar merupakan berbagai tindakan suatu negara yang berfungsi memberikan tekanan politik terhadap negara lain. Hal tersebut dapat berupa intimidasi atau blokade politik. Nah, adapun ancaman dalam negeri biasanya berupa kekuatan untuk mengerahkan massa, yaitu untuk menjatuhkan atau menghentikan kekuasaan pemerintahan. Nah, hal ini juga dapat melalui gerakan yang disebut separatisme. Adapun contoh upaya penyelesaian terhadap ancaman di bidang ideologi ini, yang pertama dengan pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga negara dengan baik. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan kehendak rakyat. Saya akan menjelaskan ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya juga berasal dari dalam maupun luar. Contoh ancaman di bidang sosial budaya yang datang dari dalam yaitu 1. Isu kemiskinan, 2. Keterbelakangan, 3. Kebodohan, 4. Ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, antara lain 1. Lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat, 2. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian. Berikut contoh upaya penyelesaian terhadap ancaman di bidang sosial budaya. 1. Meningkatkan penguasaan individu. 2. Penanaman nilai agama yang giat sejak dini. Saya ingin menjelaskan ancaman di bidang ekonomi. Keanekaragaman budaya dan alam yang dimiliki Indonesia apabila dapat kita maksimalkan tentu dapat bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa kita sendiri. Namun, seiring dengan globalisasi, persaingan dalam bidang ekonomi tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi kita di luar negeri. Terkadang konsumen beralih transaksi ke luar negeri karena bahannya yang sangat murah. Berikut ancaman dalam bidang ekonomi bagi Indonesia. Yang ke-1, masuknya barang-barang luar negeri yang mengancam barang negeri. Yang kedua, prospek perekonomian jangka panjang yang memburuk. Berikut adalah contoh penyelesaiannya. Yang ke-1, penciptaan lapangan kerja yang memadai. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dan saya juga akan menjelaskan tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara ini sudah resmi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 21 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Proses mewujudkan pertahanan dan keamanan negara ini
tidak mudah direalisasikan, terutama adanya globalisasi. Berikut contoh upaya penyelesaiannya. Yang satu, melakukan pencegahan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan semua negara. Dan yang kedua, meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.